Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara menghadiri sebuah konser orkestra? Saya yakin di antara kalian pasti pernah menghadiri sebuah konser orkestra. Di sana kita boleh melihat beberapa orang pemain musik dengan alat musik yang mereka sudah pegang, saudara. Dan mereka siap untuk memainkan alat musik itu. Dan tim musik ini dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan konduktor. Konduktor inilah yang memberikan aba-aba kapan mereka harus mulai sebuah lagu untuk dimainkan. Demikianlah dengan pemazmur 148. Pemazmur ini pun juga mengajak untuk seluruh orang atau seluruh makhluk dalam dunia ini. Bukan hanya di dunia ini, tapi di surga dan di bumi. Mazmur 148 ayat pertama mengatakan, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Ayat yang ketujuh, pujilah Tuhan di bumi. Jadi ada satu ajakan oleh pemazmur untuk seluruh penghuni baik yang di surga maupun yang ada di bumi ini untuk memuji-muji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang dimasuk oleh pemazmur untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Saudara bisa lihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sana disebutkan yang diajak untuk memuji-muji Tuhan, ada para malaikat, para tentara surgawi yang bersama-sama dengan mereka di surga. Bahkan pemazmur mengajak untuk para matahari dan bulan dan segenap bintang-bintang yang ada di alam semesta itu untuk memuji Tuhan. Oleh karena Dialah Allah yang menciptakan mereka. Ayat yang kelima mengatakan, baiklah semuanya yang telah diciptakan oleh Allah untuk memuji Tuhan, sebab Dialah Tuhanlah yang telah memberikan perintah kepada mereka semua sehingga terciptalah apa yang difirmankan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 itu sungguh sangat jelas bagaimana Tuhan berfirman, maka jadilah benda-benda penerang. Maka Tuhan berfirman, Allah menciptakan bintang-bintang di langit dan memisahkan antara terang dan gelap. Saudara, biarlah seluruh alam ciptaan ini memuji memuliakan Tuhan. Dan siapa lagi yang memuji dan memuliakan Tuhan? Yang memuji memuliakan Tuhan itu adalah orang-orang yang ada di dalam bumi ini. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Baik itu para ular naga atau monster-monster yang ada di bawah air. Tetap memuji Tuhan. Padahal kita tahu dan kita sadar bahwa apa yang telah kita pelajari selama ini, kita ketahui ular itulah yang menjadi penyebab jatuhnya manusia dalam dosa. Tetapi dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, mereka akhirnya akan takluk dan tunduk untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bukan cuma mereka-mereka saja yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan begitu banyak lagi yang lain-lain yang diciptakan oleh Allah. Gunung-gunung, bukit, pohon-pohon, bahkan api, hujan es, salju dan kabut, bahkan angin topan sekalipun juga tunduk dan takluk dengan firman yang diucapkan oleh Allah. Bukankah kita teringat dengan kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya di tengah danau. Ketika angin topang menghadang perahu mereka, suasana berubah menjadi ketakutan. Tuhan Yesus berdiri dan menghardik angin topan itu, diamlah. Dan angin topan itu pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Saudara, disinilah pemazmur mau mengajak kita sekalian bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada dalam bumi ini untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya kembali, saudara, mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Jawabannya jelas, saudara. Oleh karena kita ini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang diciptakan seturut dan sekehendak rencana Allah yang sempurna. Dan tujuan Allah menciptakan seluruh isi alam ini hanya satu,
untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apalagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Allah. Kita bukan hanya sekedar ciptaan Allah yang sempurna, tetapi setiap kita yang mengalami kasih, yang mengalami pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah memberikan pengampunan, penebusan atas setiap dosa-dosa kita. Sewajarnya lah kita memuji dan memuliakan akan kuasa Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari saudara, di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, sakit ataupun sehat, kekurangan ataupun kelimpahan, kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan.